Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Bertemu lagi dengan saya dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tips dan trik bagaimana memecahkan kasus farmakoterapi ya. Eee, Video presentasi ini saya buat berdasarkan pengalaman beberapa kali saya membimbing mahasiswa ketika melakukan pengerjaan studi kasus farmakoterapi, dan saya melihat sebenarnya banyak sekali yang bisa ditingkatkan ya terkait dengan kualitas mahasiswa ketika memecahkan kasus farmakoterapi, sehingga video ini harapannya nanti bisa menjadi salah satu acuan ya, atau apa ya istilahnya, tambahan bagi teman-teman sekalian ketika teman-teman sedang melakukan studi kasus farmakoterapi. Baik, ini yang menjadi jargon barangkali ya, jargon kita. Kita harus selalu ingat bahwa aktivitas kita dalam farmakoterapi ya, itu sebenarnya adalah aktivitas untuk menimbang risiko dan benefit ya, atau risk and benefit ya. Jadi menimbang risiko dan benefit, karena bagaimanapun setiap kali kita melakukan pilihan-pilihan terapi, maka di situ pasti ada resiko ya. Ketika kita ingin mendapatkan manfaat dari terapi yang kita berikan kepada pasien, maka di situ tentu saja ada resiko ya. Resikonya bisa dalam berbentuk adverse drug event ya. Jadi adverse drug event, kemudian drug interaction, kemudian biaya, tentu saja biaya, kita harus mengeluarkan biaya ya ketika kita ingin membeli obat katakanlah. Kemudian berikutnya adalah discomfort atau ketidaknyamanan ya. Pasien misalnya walaupun pemberiannya secara oral, pasien misalnya pemberian sehari 4 kali katakanlah, tiap 6 jam berarti ya. Jadi ada 1 atau 2 kali pemberian obat yang mungkin bersamaan dengan waktu tidur, itu ada discomfort di situ. Kemudian tentu saja kita semacam membeli resiko atau paham bahwa ada resiko karena di situ ada benefitnya. Ya, terutama kita tahu bahwa benefitnya adalah ketika kita memberikan obat kepada pasien adalah pasien dapat gejala atau penyakit yang diderita pasien bisa berkurang atau bahkan hilang ya, dan kemudian kualitas hidupnya kemudian meningkat. Dan teman-teman sekalian, di sini saya tulis di situ ada catatan bahwa kita tidak mungkin memperoleh manfaat tanpa adanya risiko, tentu saja ya. Dan yang berikutnya adalah ketika kita menimbang risiko dan manfaat, maka begini teman-teman, kadangkala satu kasus itu kemudian solusinya bisa jadi nih ya, bisa jadi lebih dari satu solusi. Kenapa? Karena pertimbangan risiko dan manfaatnya macam-macam ya, sehingga kemudian di situ akan memunculkan beberapa alternatif solusi ya, sehingga memang ada yang mengatakan kenapa kemudian dunia kesehatan atau dunia pengobatan itu lebih ke art ya ketimbang sains ya. Itu saja itu berbasis sains, tapi di situ ada art, karena untuk pasien satu dan pasien yang lain ya, mungkin penyakitnya sama, kemudian pasiennya sama dan seterusnya, tapi di situ ada variabel-variabel lain yang berbeda, sehingga karena variabelnya berbeda dan kita ingin mendapatkan hasil yang sama, tapi karena ada beberapa variabel yang berbeda, tentu saja kita harus memodifikasi beberapa hal, sehingga walaupun tadi misalnya penyakit utamanya sama, tapi ada penyakit-penyakit penyerta yang berbeda, kondisi pasien yang berbeda, maka kemudian ada perbedaan terapi antara satu pasien dengan pasien yang lain. Sehingga ya tadi saya sampaikan bahwa pengobatan itu arahnya ke art ya. Jadi bagaimana seni kita untuk kemudian memilih pengobatan yang paling tepat untuk satu pasien ya. Sehingga tujuan utamanya adalah ya pasien akan mendapatkan terapi yang paling aman ya, kemudian yang paling efektif dan paling acceptable ya untuk pasien. Ini ultimate goals ya. Jadi tujuan utama kita bahwa pasien itu akan mendapatkan obat atau terapi yang paling aman, kemudian paling efektif dan paling acceptable. Sehingga kemudian ini nanti kita akan gali beberapa tips atau trik yang kemudian kita bisa gunakan untuk kemudian memastikan bahwa aktivitas farmakoterapi atau studi kasus yang kita lakukan itu akan mencapai tujuan tersebut. Oke, ini outline yang akan saya sampaikan di video ini. Yang pertama tentang SOAP. Ya, kita pakai pendekatan SOAP ya, Subjective Objective Assessment Plan. Ya, di dalam SOAP itu ada banyak sekali isian atau komponen. Saya akan
menyampaikan beberapa hal saja ya tentang laboratorium data, kemudian tentang DRP. Ini saya tebalkan DRP atau drug related problems karena uh, fokus kita atau aktivitas utama kita dalam melakukan studi kasus farmakoterapi adalah untuk menemukan dan memecahkan ya drug related problems. Kemudian yang berikutnya di dalam SOP itu ada drug induced disease and adverse drug reaction dan drug class comparison monitoring. Ini saya susun berdasarkan tadi saya sampaikan pengalaman. Jadi nanti mungkin ada di buku atau di paper dan lain ada lebih terstruktur. Tapi paling tidak ini pengalaman saya ketika membimbing beberapa mahasiswa ketika melakukan aktivitas SOP. Ini yang nanti akan saya sampaikan. Kemudian yang harus diperhatikan juga ya risk factor, kemudian try to quantify, kemudian always look at your patient, and then yang terakhir kita akan bicara sedikit tentang critical appraisal. Oke. Teman-teman sekalian, ketika kita melakukan pemecahan kasus farmakoterapi, beberapa pendekatan kita bisa pakai ya, pendekatan sistematis misalnya pakai SOP atau yang model yang lain namanya FAM juga bisa ya, FAM ya, finding assessment monitoring, atau SOAP ini ya, subjective objective assessment plan ya. Subjektif adalah gejala yang dilaporkan pasien atau keluarga pasien yang sifatnya subjektif. Objektif itu yang ada pemeriksaannya ya, atau ada hasil labnya, ada alat ukurnya yang terstandar, disebut sebagai objektif. Kalau di dalam SOP yang umum itu misalnya yang bisa dipakai oleh teman-teman dokter ya hanya sampai data lab. Tapi kalau untuk SOP yang ini makanya ditulis sebagai pharmacist modified SOP, diagnosis dokter itu termasuk dalam kategori objektif. Karena apa? Karena diagnosis dokter itu dibangun atau dibuat berdasarkan standar yang sudah baku ya, maka kemudian ini menjadi data objektif ya, data objektif. Kemudian assessment ya, assessment kalau di dokter itu assessmentnya diagnosisnya ya, pasien sakit apa. Tapi kalau di kita assessmentnya adalah drug related problem. Kira-kira dari data S sama O ya, kemudian dokter akan menuliskan resep untuk pasien, maka kita melakukan assessment kira-kira drug related problemnya apa. Jadi kita melihat subjektif kondisi pasien, objektif kondisi pasien, plus kemudian diagnosis dokter dan dokter meresepkan obat, maka kita menilai atau mengakses kira-kira drug related problem yang kemudian potensial muncul pada pasien atau kasus yang kita hadapi itu apa. Ya, jadi assessmentnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah plan atau rencana. Ya, rencana adalah bagaimana kita memberikan solusi atau pemecahan terhadap problem ya yang sudah kita buat di assessment. Jadi rencana terapi berkaitan dengan drug related problem yang ditemukan beserta kriteria monitoring. Jadi plan itu mulai dari rencana sampai kemudian monitoring. Monitoringnya tentu saja dua ya, tidak hanya keberhasilan tapi juga monitoring ketika kita tahu bahwa ada risiko. Sekali lagi tadi kita kembali ke risk and benefit. Kira-kira kita bisa mengantisipasi risiko apa yang akan muncul karena pasien atau kasus kita, misalnya kita pilihkan obat tertentu, maka di situ ada risiko dan kita harus monitoring apakah risiko tersebut muncul atau tidak, dan itu masuk ke dalam komponen plan. Baik, oke, kita masuk satu-satu ya. Pertama tentang data laboratorium. Pada kasus nyata, tentu saja kalau misalnya Anda sudah betul-betul lulus kemudian jadi seorang farmasis gitu di rumah sakit, maka faktanya adalah Anda diminta untuk melihat kondisi keseluruhan pasien. Tetapi kalau kita masih dalam kondisi belajar seperti sekarang ya di kuliah farmakoterapi misalnya, maka data lab itu biasanya tergantung, ada yang memang kasih keseluruhan, tapi ada yang beberapa yang memang sudah spesifik hanya untuk kasus yang Anda akan bahas, dan itu berhubungan dengan topik yang memang sedang dipelajari ya. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah ketika Anda punya data lab, maka mohon teman-teman untuk fokus pada data lab yang berhubungan dengan penyakit maupun ADA dari obat yang digunakan. Jadi misalnya nih Anda mendapatkan kasus kemudian data labnya lengkap gitu ya. Saya sering sekali, bukan sering ya, ada beberapa kali ini pengalaman ya, saya membimbing mahasiswa tuh terlalu mengomentari tiap data lab itu satu-satu, semua dikomentari gitu, baik yang relevan maupun yang sebenarnya tidak terlalu relevan ya. Jadi itu akhirnya Anda fokusnya kemudian terpecah. Jadi tolong kalau misalnya data labnya banyak sekali, tolong Anda fokus dengan penyakit atau kondisi yang memang menjadi problematik di pasien Anda dan menjadi problem yang drug related problem pada kasus Anda. Jadi fokus di situ. Kemudian ini pelajari nilai abnormalitas data lab dihubungkan dengan tingkat keparahan. Jadi
nilai abnormalitas kemudian tingkat keparahan. Jadi ada beberapa data lab yang naik sedikit atau turun sedikit dari nilai normal itu sudah parah, tapi ada yang nilainya berkali-kali lipat dari nilai normal, pasien masih bisa jalan-jalan dan seterusnya. Jadi kita dengan pemahaman, data lab yang baik, kita bisa punya impresi ya. Impresi itu semacam, pandangan atau gambaran kira-kira kondisi pasiennya seperti apa, apakah, parah sekali atau tidak. Karena memang kesulitan ketika kita menghadapi studi kasus hanya dari kertas, memang kita tidak bisa melihat pasien ya, tidak bisa melihat pasien, yang kita lihat hanya angka, tulisan, dan seterusnya dari kertas, studi kasusnya. Sehingga apa yang terjadi kita mungkin tidak bisa membayangkan pasiennya kondisinya seperti apa. Pemahaman tentang nilai abnormalitas, nilai data lab dengan tingkat keparahan itu bisa kemudian kita bisa kemudian punya gambaran nanti, oh sebenarnya kondisi pasiennya seperti apa, mana yang saya harus, terapi terlebih dahulu, mana yang prioritas, mana yang nomor 2 dan seterusnya ya. Jadi kita memahami tentang nilai abnormalitas data lab itu gunanya untuk itu. Kemudian hati-hati teman-teman sekalian dengan data pasien yang dalam tanda kutip terlihat normal ya. Jadi ada kondisi pasien yang misalnya pada kondisi, infeksi yang serius sekali sepsis, mungkin kesannya nanti, nilai sel darah putihnya ya, leukositnya kelihatannya normal padahal itu mungkin, sepsisnya sedang terjadi. Ya atau misalnya, infeksi yang parah, suhu tubuhnya juga kelihatannya normal ya, padahal sedang terjadi, infeksi yang parah. Jadi, tolong juga dipelajari atau dipahami bagaimana kemudian, data atau kondisi kondisi tanda dan gejala pasien ketika pada kondisi tertentu ya, yang kesannya normal padahal sebenarnya pasien pasien belum normal. Dan ini menjadi penting karena ketika monitoring nanti Anda melihat, oh ini sebenarnya sudah normal padahal belum ya. Jadi pemahaman tentang hal yang seperti ini, menjadi penting. Kemudian sebisa mungkin, teman-teman punya data, awal ya atau baseline. Baseline, data lab, di hari pertama itu penting, kenapa? Karena ini untuk menentukan sebenarnya ketika pasien datang ke rumah sakit awalnya kondisinya seperti apa sih gitu ya. Jadi kita bisa menentukan, ketika dia meningkat ya, kemudian kita ingin memperbaiki, maka paling tidak, baseline itu menjadi dasar. Ya jadi misalnya dia masuk rumah sakit HbA1c-nya sudah, eee, misalnya 8 gitu ya. Dia punya penyakit yang lain tapi punya punya diabetes, HbA1c-nya, katakanlah 10 ya, kalau 8 mungkin 10 gitu ya, 10% ya, 10%. Maka oke, Anda bisa punya bayangan, oke baseline-nya 10. Jadi mungkin kalau sekarang jadi 12 ya Anda kemudian jangan tiba-tiba turun mintanya jadi 7 ya, misalnya awalnya 10 kemudian, Anda jangan jangan tiba-tiba langsung mintanya turun sekali ya, karena memang baseline-nya sudah tinggi. Ya karena baseline-nya sudah tinggi, oh ini mungkin contohnya tidak baik karena HbA1c mestinya angkanya, relatif stabil, tapi paling tidak gambarnya seperti itu ya. Jadi baseline data itu penting untuk menjadi gambaran bahwa pasien awalnya memang sudah segitu. Jadi kalau kita mau turunkan atau normalkan ya tidak langsung normal seperti pasien lain ya. Ketika memang baseline awalnya, sudah nilainya tidak normal. Kemudian oke, kita bicara yang berikutnya tentang drug related problem sendiri ya. Ini adalah dikatakan ultimate task ya atau tugas utama kita dalam melakukan studi kasus farmakoterapi adalah untuk untuk to find and solve ya, to find and to solve. Jadi untuk menemukan dan memecahkan drug related problem. Oke, teman-teman sekalian, ini banyak sekali, klasifikasi ya, klasifikasi DRP ya. Ini yang saya contohkan di sini menggunakan klasifikasi dari PCNE Pharmaceutical Care Network Europe ya. Sebenarnya banyak sekali yang lain, ada beberapa yang lain tapi ini kita pakai ini. Anda bisa lihat di sini, Anda download, di internet gampang ya. Ini ada mereka memasukkan problem di sini, kemudian ini penyebab. Jadi ini problem DRP-nya apa, kemudian ini penyebabnya apa. Di sini ada kode-kodenya ya. Ini sebenarnya kenapa ini dibuat supaya pelaporan DRP itu lebih tersistematis ya. Jadi seragam, tersistematis ya, sehingga bisa diakses orang, kemudian seragam bisa dibandingkan dengan penelitian di tempat lain atau, evaluasi di tempat lain karena tools yang dipakai seragam sehingga bisa dibandingkan. Anda bisa lihat di sini misalnya, ini kodenya, ini problemnya. Misalnya penyebab pertama ini misalnya treatment effectiveness ya. There is a potential problem with the lack of effect of the pharmacotherapy. Jadi teman sekalian, kalau Anda, studi kasus farmakoterapi tentu saja Anda tidak lihat pasien karena ini, datanya data
retrospektif ya, katakanlah pasien sudah nggak ada, datanya sudah apa namanya, di kertas begitu ya. Sehingga kita nggak bisa bilang, benar-benar terjadi atau tidak, maka di sini dikatakan potensial ya, potensial problem, ada kemungkinan, potensi untuk munculnya masalah. Nanti kalau Anda di rumah sakit juga sama, ada beberapa cara untuk melakukan evaluasi, evaluasi ketepatan penggunaan obat itu bisa retrospektif sama seperti Anda melakukan praktikum ini atau, dengan prospektif atau concurrent. Jadi pasiennya masih ada di situ, kemudian Anda lihat kondisi pasien, Anda lihat, resep dokter, Anda di situ langsung bisa menilai kira-kira, akan terjadi potensi, apa namanya, drug related problem atau tidak, atau bahkan misalnya sudah terjadi drug related problem, Anda kemudian membuat laporannya terjadi drug related problem, karena Anda lihat outcome dari pasien tidak sembuh misalnya atau muncul adverse drug event dan seterusnya, maka di situ berarti sudah tidak sekedar potensial tapi sudah actual, sudah terjadi, ya. Cuma untuk kuliah praktikum kita pakainya yang potensial, masih potensial ya. Eee, yang effectiveness ini mulai dari no effect, effect of treatment not optimal, untreated symptom or indication. Kemudian kalau yang treatment safety ini adverse drug event, kemudian yang lain nih others ya. Cost effectiveness ya tentang biaya, kemudian unnecessary drug treatment, kalau yang ini unclear problem. Kemudian ini penyebabnya. Jadi di sini dikatakan one problem can have more causes. Jadi satu masalah ini bisa jadi disebabkan oleh lebih dari satu penyebab. Ya, ini penyebabnya primary domainnya drug selection, drug form, dose selection and treatment duration. Jadi drug selection ini inappropriate drug according guideline. Jadi saya yakin berarti apa namanya, sudah sangat terbiasa untuk menggunakan guideline ya, guideline yang ada ya, ternyata obat yang diberikan itu tidak sesuai guideline misalnya. Walaupun ini juga harus hati-hati teman sekalian, ada kalanya tidak sesuai guideline karena Anda menganggap bahwa di guideline misalnya first line terapinya apa gitu ya, metformin misalnya first line terapinya, kemudian pasien tidak mendapatkan metformin, kemudian Anda langsung bilang ini inappropriate. Tidak selamanya seperti itu teman-teman sekalian. Jangan-jangan pasien tersebut sebelumnya sudah pernah dapat metformin atau sudah pernah dapat first line terapi sebelumnya, tapi respon terapinya tidak muncul sehingga pasien saat ini mendapatkan bukan first line terapi. Jadi hati-hati ketika menentukan atau menyatakan bahwa inappropriate ya drug according to guidelines. Kemudian yang berikutnya inappropriate drug with guidelines tetapi otherwise contraindicated ya, misalnya sesuai dengan guideline tapi sebenarnya pasien tadi punya kondisi yang kemudian kondisi tersebut menjadi kontraindikasi bagi pengobatannya. Ya misalnya pasien yang diabetes kemudian penyakitnya ginjal gitu ya, kemudian dikasih obat yang kontraindikasi untuk pasien dengan gagal ginjal kronik misalnya, maka kemudian itu masuk ke yang kedua. Kemudian no indication for drug, jadi tidak ada indikasinya tapi obat tetap diberikan dan seterusnya. Anda bisa lihat di situ. Yang drug selection ini terkaitannya memang pilihan obat. Kalau yang nomor 2, 3, 4 itu lebih ke arah 3, 4 itu ke arah farmakokinetik ya. Dosis terlalu tinggi, terlalu rendah ya, tidak frekuensinya kurang, frekuensinya terlalu banyak, dose timing instruction-nya salah, kemudian durasinya terlalu panjang, terlalu pendek. Jadi 3, 4 ini terkait sama dosis. Kemudian di situ tentang drug interaction ini ada di nomor ini yang C14 ya, masih di domain yang drug selection itu di sini termasuk interaksi obat ya, inappropriate combination ya. Inappropriate combination. Jadi terjadi drug interaction ya misalnya. Baik, ini jadi dasar kita teman-teman sekalian untuk menentukan dan kemudian nanti harapannya bisa memecahkan DRP. Oke, kemudian yang berikutnya tentang monitoring ya. Ini ada 2 yang harus kita monitoring ya, keberhasilan dan juga yang kedua adalah munculnya adverse drug reaction, karena kita sudah tahu misalnya kita tetap pilih obat yang misalnya kita ketahui ada potensi untuk menghasilkan nephrotoxic ya, gangguan ginjal, maka kita harus monitoring terjadi tidak pasien itu ya. Karena bisa jadi satu obat kan memang Anda tahu ya, memunculkan suatu adverse reaction untuk satu orang tapi belum tentu ke orang lain ya, karena ada persentase ya. Makanya penting nanti ada di bawah pentingnya kita untuk memberikan angka ya, memberikan angka ketika kita bilang terjadi adverse reaction berapa persen kemungkinan terjadinya ya. Maka itu penting sekali. Dan kalau kita tahu itu maka kita bisa memonitoring ya, kira-kira muncul atau tidak. Kemudian yang penting teman sekalian, saya sering menyampaikan juga
ke mahasiswa, jangan kemudian menulis di bagian monitoring. Ya ini sering sekali teman-teman sekalian, jangan ya, ini tolong jangan ditulis seperti ini. Anda di monitoringnya pasien sembuh atau kondisi normal ya. Nah ini tergantung baseline, makanya tadi saya penting di atas ya baseline. Pasiennya ketika masuk itu kondisinya baseline-nya buruk gitu ya, maka kemudian di rumah sakit tambah buruk misalnya Anda, apa namanya, atau misalnya gini, pasien sembuh misalnya pasien sudah stroke misalnya ya, sebelum masuk rumah sakit sudah stroke, maka baseline-nya stroke, tapi kemudian ada serangan stroke tambahan gitu ya, ada serangan stroke gitu ya. Maka Anda pasien sembuh itu artinya berarti terbebas dari stroke, yang itu mana yang pada kondisi tersebut tidak mungkin kan pasien terbebas dari stroke ya. Karena baseline karakteristiknya pasien sebenarnya sudah stroke, tapi kemudian kena serangan tambahan. Ya jadi Anda harus hati-hati di bagian monitoring, jangan cuma nulis pasien sembuh atau pasien kembali ke kondisi normal. Ini sangat tidak disarankan Anda menulis seperti ini. Sebisa mungkin tulislah monitoring yang terukur dan mungkin untuk dicapai pada kondisi pasien itu. Makanya saya tadi tergantung baseline karakteristik, tergantung terapinya dan seterusnya, sehingga Anda bisa menuliskan monitoring yang apa istilahnya, targetnya masuk akal ya. Misalnya nih ya, ini misalnya suhu tubuh menjadi kurang dari 38 dalam periode waktu ini kalau bisa ada waktunya. Kemudian monitoring ini misalnya pasien tadi kena nefrotoksik ya, diketahui obatnya nefrotoksik, maka monitoringnya serum kreatinin kapan ya, 3 hari ya. Kemudian apa yang Anda indikatornya, hentikan obat jika ada kenaikan sekian persen dan seterusnya. Kalimat-kalimat itu ada di Anda bisa dapatkan di keterangan-keterangan di pengobatan ya, baik di guideline atau di secara detail di keterangan obat itu ada keterangan-keterangan seperti ini, dan ini sangat bermanfaat sehingga Anda menulis monitoring itu menulisnya kuantitatif. Jadi tidak sekedar bilang tadi pasien sembuh atau pasien kembali ke normal. Kemudian yang tidak kalah penting teman-teman sekalian, ada drug class comparison ya, atau perbandingan antar obat yang ada di dalam kelas yang sama. Ya, misalnya sama-sama sulfonylurea ya. Obat diabetes sama-sama sulfonylurea misalnya, atau obat hipertensi sama-sama beta blocker ya. Obat hipertensi sama-sama ACE inhibitor dan seterusnya. Nah, itu penting sekali karena ini yang menentukan tadi Mbak Mas kalian, kalau Anda ingat di yang ini mana ya, inappropriate drug yang C12 ya, bisa jadi teman-teman sekalian pada kondisi normal, artinya ketika pasien tidak punya komorbid ya, penyakit tambahan ya, atau kondisi penyakit penyerta, maka dia sesuai guideline dan Anda akan bilang tidak ada masalah, tidak ada drug problem. Tapi ketika pasiennya punya kondisi tertentu, maka sebenarnya obat itu menjadi tidak sesuai. Karena gini teman-teman sekalian, saya sering melihat itu akhirnya teman-teman mahasiswa menganggap bahwa semua obat sesuai karena hanya melihat dari indikasinya. Jadi misalnya hipertensi, pasien dikasih glibenclamid gitu, ya sesuai indikasi, pasiennya kena DM gitu. Tapi bahwa pasien tersebut punya gagal ginjal kronik yang kemudian glibenclamid menjadi kontraindikasi misalnya, itu tidak diperhatikan. Karena kalau pakai drug class comparison nanti akan kelihatan ya, glibenclamid seperti apa, gliburit seperti apa, glimepiride seperti apa, dan seterusnya. Maka nanti akan ketahuan, oh ternyata obat yang dipilih di awal itu memang tidak sesuai, atau ada mungkin sesuai tapi ada obat lain yang lebih sesuai. Lah ini yang lebih berat lagi, mungkin sebenarnya obat ini sudah sesuai tapi ada obat lain yang lebih sesuai. Ya, misalnya apa ya? Misalnya pasien ini contohnya ini mungkin agak tidak berhubungan dengan drug class comparison, tapi saya ingin kembali ke konteks tadi ya, bahwa bisa jadi obat itu sesuai tapi ada yang lebih sesuai. Misalnya ketika pasien mendapatkan COX selective inhibitor ya, coxib gitu ya, select coxib. Yang paling sesuai mendapatkan obat-obat seperti itu adalah pasien yang punya faktor resiko tinggi terjadinya GI disorder ya. Jadi perlu pakai celecoxib misalnya ya. Tetapi ketika pasien faktor resikonya rendah mendapatkan faktor resiko terkena GI disorder, misalnya pasiennya muda, jadi faktor resikonya kan pasiennya tua, kemudian pernah terkena ulcer misalnya, kemudian ada obat lain yang juga punya efek terhadap GI.
itu faktor resiko. Tapi kalau faktor resikonya nggak ada, misalnya pasiennya muda, belum pernah dapat, obat-obat, GI dan seterusnya, maka Celecoxib itu sesuai, tetapi ada yang lebih sesuai, yaitu obat lain yang NSAID biasa ya. Jadi yang asam efenamat sudah cukup sebenarnya, karena secara harga lebih murah. Misalnya seperti jadi makanya di sini kata-katanya paling sesuai. Ya bisa jadi yang sudah diresepkan itu sesuai, tapi sebenarnya ada yang lebih sesuai atau yang paling sesuai. Jadi ini tugas kita untuk menggali. Kemudian membandingkan sifat farmakodinamik dan farmakokinetik pada obat-obatan di satu kelas, golongan terapi yang sama, kemudian dinilai mana yang paling sesuai dengan kondisi pasien seperti yang tadi disampaikan. Oke, ini misalnya drug class comparison, ini golongan obat-obat diabetes. Ini bagus sekali papernya teman-teman sekalian. Ini salah satu contoh paper yang kemudian bisa Anda lihat ya, ini papernya. Oke, Anda juga bisa lihat di buku, ada namanya buku Drug Fact and Comparison ya. Di perpustakaan kita punya ya, di perpustakaan kita punya bukunya Drug Fact and Comparison, itu bagus sekali. Jadi dia akan membandingkan antar kelas ya. Jadi ini misalnya ya, seperti sulfonylurea di dalamnya obatnya apa dibandingkan beta blocker dalamnya apa dibandingkan. Apa yang dibandingkan? Farmakokinetiknya, kemudian farmakodinamiknya misalnya misalnya obat DM ya, dibandingkan dia bisa menurunkan berapa persen HbA1c. Metformin bisa menurunkan sekian persen, kalau sulfonylurea bisa menurunkan sekian persen. Kejadian hipoglikemianya gimana kalau metformin minimal, kalau yang lain tinggi dan seterusnya. Kemudian untuk pasien tertentu, misalnya untuk pasien gagal ginjal kronik, yang satu boleh, satu nggak boleh dan seterusnya. Jadi itu perbedaan obat di karakteristik obat di golongan yang sama itu akan bisa membantu Anda ketika Anda harus memilih. Terus saya harus pakai apa? Apakah saya harus pakai misalnya glibenclamid kah, atau glimepiride, ataukah gliburid dan sebagainya, atau saya harus milih propanolol kah, atau atenolol kah dan seterusnya. Ya, jadi apakah saya harus captopril, enalapril ya, lisinopril dan seterusnya. Jadi ini menjadi, kalau Anda bisa membandingkan seperti itu ini dan mendapatkan dari buku maupun dari paper-paper tertentu, itu akan sangat membantu Anda. Oke. Ini saya zoomkan ya, ini misalnya glibisid gligasid ya. Glibisid gligasid ini dikatakan ini ada mechanism of action-nya sama ya, disadvantage side effect-nya sama, hipoglikemia. Tapi yang berbeda di sini teman-teman sekalian di pharmacokinetics, karena dia punya farmakokinetik yang berbeda ya. Farmakokinetiknya kalau yang glibisid sama gligasid itu primarily eliminated by hepatic transformation ya. Jadi ini kemudian maka untuk pasien dengan CKD stage 1 sampai 4 sini tulisannya no dose adjustment. Ya, tetapi glibisid sama guys ya. Tapi untuk ini gliburid glibenclamid ya sebaliknya, dia metabolized in the liver to weakly active metabolic exert in urine and bile, dan pharmacokinetic alteration-nya reduce unit extraction of weakly active metabolite might prolong the hypoglycemia effect. Jadi karena dia ada ekskresinya berkurang, padahal ada aktif metabolit yang juga walaupun weak ya atau lemah, sehingga dia bisa menyebabkan efek hipoglikemianya meningkat pada pasien dengan gagal ginjal kronik. Maka ini dikatakan to be avoided. Ya, harus dihindari ketika pasiennya kena gagal ginjal kronik. Kenapa? Bukan karena dia nefrotoksik, tapi karena metabolit yang dihasilkan dia sifatnya juga aktif walaupun tidak terlalu aktif dan bisa menyebabkan hipoglikemia ya. Jadi ini bagaimana kita membaca tadi drug class comparison dan kemudian kita mempraktekkan untuk kita berikan dalam keterangan atau pembahasan ketika kita membahas drug related problem. Oke, ini kemudian ini menarik sih gambarnya ya. Jadi ini kelas obatnya ya, ini obat diabetes semuanya ya. Ini kemudian kelas-kelasnya ya, sulfonylurea dan seterusnya. Kemudian ini CKD 1 ya, chronic kidney disease stage 1 sampai dan seterusnya. Dosis adjustment-nya seperti apa, ada yang bahkan harus dihindari dan seterusnya. Jadi ini menarik sekali kalau Anda bisa dapat paper-paper atau tulisan buku seperti ini. Ini menjadi pembahasan yang sangat luar biasa nantinya. Oke. Yang lainnya juga adalah tentang related with benefit and related with risk. Kalau tadi kita bicara obat DMC, ini kita bicara tentang obat antiinflamasi ya. Ini related with benefit, dia membandingkan nih analgesik atau obat dengan
obat dengan mekanisme untuk efek analgesik ya, mulai dari golongan koksib ya, emang NSAID sampai analgesik yang kuat ya, kemudian ada nilai NNT-nya, number needed to treat ya. Anda ingat kembali pelajaran di farmakoepidemiologi, number needed to treat ya, jadi semakin kecil angkanya semakin baik. Maka Anda lihat sini angka-angkanya ya. Kemudian Anda bisa pilih mana, saya akan pilih, untuk pasien saya ya, ini sebagian besar number needed-nya kecil sehingga kita bisa katakan oke ini sama antara satu obat dan obat yang lain ya misalnya. Kecuali kalau misalnya ada pilihannya, Anda mungkin akan dengan masalah harga, masalah dosis, masalah kenyamanan pasien dan seterusnya ya. Ini hanya salah satu faktor saja. Kemudian terkait dengan resiko, Anda lihat nilai RR-nya ya, relative risk ya, Anda ingat lagi kuliah farmakoepidemiologi bagaimana kita membaca hasil. Maka di sini misalnya ini ada penelitian, relative risk ya, ini case control, cohort case control ada 3 penelitian. Ini basisnya atau pembandingnya. Maka ketoprofen misalnya ya, ini salah satu, anti inflamasi yang sering juga digunakan ketoprofen ya, atau piroxicam misalnya ya, piroxicam, maka Anda lihat di sini angkanya 3,8 ya. 3,8 lebih meningkatkan kejadian ya, cara bacanya gitu ya. Ini angka-angka ini berarti 1,6 kali lipat meningkatkan kejadian gastrointestinal ya dibandingkan ibuprofen, dibandingkan kontrolnya ya. Anda lihat angkanya di sini ketoprofen, piroxicam ya, ini saya kayaknya salah, highlight, harusnya highlightnya yang di piroxicam nih. Anda lihat misalnya piroxicam di sini ya, dia dibandingkan non use atau tidak menggunakan NSAID, dia angkanya 9,5 lebih besar untuk menghasilkan gastrointestinal complication. Kalau dibandingkan ibuprofen sendiri, dia angkanya 2,8 kali dibandingkan ibuprofen. Jadi Anda bisa lihat sini piroxicam angka kejadian GI-nya lebih tinggi. Sehingga Anda harus hati-hati ketika nanti kita akan belajar di belakang faktor risiko terjadinya GI kemudian ada di dalam pasien kita. Tapi kalau misalnya faktor risikonya tidak ada, mungkin Anda bisa bilang piroxicam pilihan yang tidak masalah untuk pasien ini karena faktor risikonya untuk pasien kita kecil ya. Ini risk factor ya. Risk factor ini penting sekali teman-teman sekalian. Ini sebisa mungkin Anda cari ya risk factor yang kemungkinan akan ya, risk factor yang berhubungan dengan misalnya Anda concern dengan adverse drug reaction tertentu. Ya, Anda concern dengan adverse drug reaction tertentu, misalnya ada GI disorder, ada hepatotoxic, ada nephrotoxic dan segala macamnya. Maka Anda baca atau pelajari atau cari risk factor munculnya itu. Dan kemudian Anda bandingkan apakah risk factor itu ada di pasien Anda atau tidak, atau di kasus Anda atau tidak, ya. Jadi risk factor itu memberikan pemahaman seberapa besar kemungkinan pasien kita terkena ADR. Ya, maka kita lihat kondisi pasien kita apakah memiliki faktor risiko tersebut atau tidak. Misalnya nih, risk factor of NSAID drug related gastrointestinal complication ya, risk factornya adalah usia, kemudian pernah terkena peptic ulcer, dia menggunakan 2 atau lebih NSAID ya, kemudian dia juga menggunakan antiplatelet ya, antikoagulan, corticosteroid, kemudian severe illness, kemudian pasiennya terkena Helicobacter pylori ya, kemudian dan seterusnya. Jadi Anda lihat kembali ke pasien Anda seperti apa. Kalau misalnya risk faktornya banyak, maka Anda ini berarti pasien kita punya faktor risiko kena GI. Jadi ini penting sekali teman-teman sekalian untuk Anda cari ya nanti risk faktornya apa. Jadi ketika diskusi di kasus dengan dosen, dengan teman Anda yang lain, Anda argumennya kuat ya. Saya misalnya saya khawatir dengan adverse drug reaction ini. Kenapa? Karena pasien ini punya risk factor bla 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 ya. Kalau misalnya enggak, berarti Anda bilang misalnya nih Anda ngomong gini kemudian dibantah oleh Anda misalnya bilang nih, pasien ini saya akan kasih piroxicam misalnya, kemudian oleh kelompok lain dibantah, piroxicam terkenal meningkatkan resiko GI sangat tinggi ya. Anda bisa bilang memang betul sangat tinggi, tetapi pada pasien saya itu risk factornya kecil atau tidak ada ya, sehingga tidak masalah dikasih piroxicam misalnya seperti itu. Jadi itu bagaimana kemudian diskusinya akan terbangun kalau Anda paham tentang itu ya. Ini yang penting sekali teman-teman sekalian, try to quantify. Dari tadi yang saya sampaikan itu banyak sekali secara tersirat dan tersurat saya sampaikan bahwa Anda sebenarnya harus mengkuantifikasi. Anda harus mengkuantifikasi monitoring, jangan cuma nulis asal sembuh normal. Anda harus kuantifikasi angkanya berapa, kapan Anda akan monitoring dan seterusnya. Kemudian risk factor itu juga ada angka ya. Kita nggak bisa bilang dosis tinggi
faktor resikonya dosis tinggi, berapa dosis tingginya gitu, berapa lama ya misalnya, apa namanya, kemudian pasien usia tua ya berapa misalnya dan seterusnya, jadi try to quantify. Nah, pengkuantifikasian ini sangat membantu kita untuk menilai tadi, risk and benefit ya, risk and benefit. Jadi cobalah untuk selalu ini ya, ada angkanya ya sebisa mungkin. Jangan hanya menyampaikan, ini saya sampaikan bahwa obat X memiliki adverse drug reaction. Berapa persentase dari misalnya 1.000 populasi yang menggunakan obat itu, berapa yang kena? Ya ya, jangan-jangan angkanya cuma 1% misalnya, atau kalau angkanya 20% maka Anda harus curiga, oh 20% berarti 2 dari 10 orang yang pakai obat itu insya Allah akan kena adverse drug reaction itu. Anda akan lebih aware, tapi kalau angkanya kecil ya, kejadiannya jarang, maka Anda mungkin lebih dalam tanda kutip tidak terlalu, khawatir ya. Kemudian ini, angka kejadiannya, kemudian tingkat keparahan juga penting. Jadi ini pentingnya untuk Anda ketika membaca atau melakukan studi kasus tidak hanya membaca dari memes atau ISO yang mana di situ tidak ada kuantifikasinya. Jadi kalau bicara efek samping kayak misalnya ya di ISO itu efeknya banyak sekali ya. Yang mulai dari diare, bahkan kebalik-balik. Diare sekaligus konstipasi itu kan ya, diare konstipasi. Kemudian hipertensi, hipotensi ya. Ya itu kan kebalik-balik. Nah, karena di memes atau ISO tidak ada keterangannya. Jadi memang mungkin sekali terjadi, tapi kenapa kok itu bisa terjadi? Anda harus cari. Misalnya gini, ACE inhibitor ya, dikatakan terjadi peningkatan, apa namanya, terjadi gagal ginjal akut misalnya. Loh, padahal kita tahu bahwa ACE inhibitor itu justru akan membuat proteksi jangka panjang pasien, tercegah dari gagal ginjal kronik. Loh kok bisa? Apa paradoks? Ya bisa. Kalau Anda baca keterangannya itu banyak sekali penjelasannya. Tapi kalau Anda baca hanya di ISO atau memes, Anda bingung sendiri nanti. Kok di situ efek sampingnya diare, konstipasi, efek sampingnya gagal ginjal akut. Loh, padahal katanya obat ini justru menyebabkan atau, protektor ya, apa, kidney protector, kok bisa malah gagal ginjal akut dan seterusnya. Jadi, eee, makanya saya tidak terlalu menyarankan Anda hanya baca ISO dan memes. Dan kemudian di ISO dan memes kembali ke quantify, itu tidak ada angka-angkanya. Ya, sekian persen atau sekian persen itu nggak ada angkanya. Tapi kalau di di sumber-sumber informasi yang lain itu ada angkanya, dan itu akan memunculkan impresi ke Anda kira-kira seberapa besar angka kejadian adverse drug reaction-nya akan muncul. Kemudian, tingkat keparahan, kemudian dosis dan durasi obat. Misalnya tingkat keparahan yang ditimbulkan, ada beberapa obat yang satu kelas terapi misalnya, misalnya kelas terapi statin ya, misalnya contohnya statin. Statin itu semuanya punya efek miopati ya, miopati. Tapi ada statin yang kemudian, sekarang masih bertahan, masih dipakai, tapi ada statin yang sudah ditarik dari pasaran. Kenapa? Obat-obat yang kok ada yang ditarik pasaran padahal sama-sama statin, mekanisme aksinya sama, karena ada tingkat keparahan yang ditimbulkannya berbeda ya. Misalnya yang sudah ditarik dari pasaran namanya cerivastatin, itu, eee, sama-sama miopati, tapi miopatinya kelas berat ya, dia menyebabkan, kalau Anda ingat di kuliah farmakoepid itu, apa namanya, rhabdomyolysis. Ya rhabdomyolysis, sehingga dia harus ditarik dari pasaran. Jadi sama miopati, tapi miopati yang level tinggi sampai kemudian terjadi, rhabdomyolysis. Jadi ini penting juga untuk Anda pahami, kira-kira tingkat keparahan obat satu dengan obat lain juga berbeda, dan Anda bisa, kalau bisa memberikan informasi seberapa parah, maka ini menjadi informasi yang sangat mendukung juga. Kemudian dosis dan durasi. Ya ini penting juga, Anda jangan cuma mengatakan kemungkinan adverse drug reaction terjadi. Ya, padahal di situ mungkin ada keterangannya. Padahal pasien itu cuma minum sekali ya, atau cuma sehari gitu, atau satu dosis. Maka kemungkinan kecil, adverse drug reaction-nya akan muncul. Tapi kalau misalnya pasien minumnya, terus-menerus secara kronik gitu ya, berbulan-bulan, maka adverse drug reaction-nya kemungkinan besar akan muncul. Jadi ya, itu kuantifikasi. Jadi berapa lama obat itu kemudian memunculkan ADR itu juga menjadi penting. Kemudian risk factor tadi di sebelumnya, risk factor ya. Oke, ini saya katakan ISO memes itu informasinya tidak kuantitatif. Kemudian ini contohnya gastrointestinal adverse effect from NSAID. Ini saya ambilkan dari uptodate.com ya. Misalnya di sini dikatakan administration of NSAID for a short period of time, short to less than 1 week. Maka untuk pasien yang dapat NSAID less than 1 week is in a healthy people, ya maksudnya dia tidak punya faktor risiko ya, is unlikely to result in any clinically significant gastroduodenal toxicity. Maka ketika Anda kasih sama-sama piroxicam, yang satunya pasien sehat, ya, kemudian penggunaannya hanya 3 hari misalnya, jangka pendek, satunya lagi piroxicam, ya, penggunaannya jangka panjang ya, misalnya dia kena osteoartritis harus pakai dalam
terus-menerus dan seterusnya, sehingga dia jam terbangnya terus pasiennya sudah tua, faktor resiko yang lain juga ada dan seterusnya, maka yang satunya kemungkinannya kecil, satu kemungkinannya besar ya. Jadi bagaimana Anda melakukan kuantifikasi penting sekali. Kemudian longer duration of therapy associated with an increased risk of developing ulcer complication ya. Most common within the first 3 months ya. Jadi kalau diberikan 3 bulan, maka itu kemudian kemungkinan muncul adverse drug reaction. Jadi ini penting sekali untuk mendapatkan ini kuantifikasi gini, mendapatkan informasi-informasi seperti ini sangat penting. Oke, ini kemudian ini drug induced disease ya. Anda memang ini tugas kita untuk drug related problem. Salah satu yang paling sering kita bahas adalah adverse drug reaction. Bagaimana kemudian drug induced liver injury, kemudian drug induced nephrotoxicity, drug induced ototoxicity, drug induced water and electrolyte imbalance, drug induced GI disorder, drug induced myopathy, tadi saya contohkan statin ya. Drug induced lainnya yang terkenal juga teman-teman sekarang namanya drug induced QT prolongation ya. QT prolongation ya, perpanjangan QT dalam gambaran EKG sehingga pasien terkena aritmia ya, namanya yang parah itu namanya torsades de Pointes ya, aritmia. Jadi dan banyak sekali obat teman-teman sekalian, sebagai informasi, ditarik dari pasaran karena dia menginduksi atau mengakibatkan QT prolongation. Misalnya obatnya ini fluoroquinolone, itu kan obat makrolida, itu 2 antibiotik ya. Di pertemuan ya kemarin kan saya menjelaskan tentang antibiotik. Nah, ini salah satu adverse drug reaction yang terkenal dari fluoroquinolone dan makrolida adalah QT prolongation dan lain-lain. Jadi banyak sekali drug induced disease ya, drug induced disease atau adverse drug reaction. Nah, tugas kita adalah mengenali tanda dan gejala dari adverse drug reaction tadi. Jadi teman-teman sekalian, mungkin ada yang menanya, loh, kita kok belajarnya sama kayak dokter? Iya, belajarnya kita sama kayak dokter. Kita belajar anatomi, kita belajar fisiologi, kita belajar patologi dan seterusnya. Tapi perbedaannya adalah dokter untuk mendiagnosis penyakit, kalau kita adalah untuk mendiagnosis dalam tanda kutip ya. Mungkin kesannya kalau mendiagnosis hanya tugas dokter, tapi kalau kita mungkin mendiagnosis mungkin jadi kayak dokter. Kita mungkin katakannya tadi untuk menemukan dan memecahkan adverse drug reaction. Bagaimana kita bisa memecahkan adverse drug reaction kalau kita nggak tahu tanda dan gejala atau data lab liver injury? Bagaimana kita tahu terjadi nefrotoksitas kalau kita nggak tahu data lab apa yang mendukung bahwa pasien tersebut kena nefrotoksik? Ya, maka kita belajarnya sama, tapi tujuannya adalah berbeda. Kita belajar untuk anatomi, fisiologi, patologi untuk mengetahui adverse drug reaction sebagai salah satu adverse drug reaction sebagai salah satu bagian dari drug related problem. Kenali tanda dan gejalanya, data labnya dan seterusnya, dan juga tadi sekali lagi risk factor. Jadi risk factor ini penting sekali teman-teman, penting sekali. Oke, kemudian ini drug induced disease, misalnya Anda bisa lihat ini Medscape atau drug.com, ini dua tempat yang saya rekomendasikan Anda untuk lihat, drug.com dan medscape.com. Kadang-kadang ada beberapa obat yang sudah punya black box warning ya, misalnya ini black box-nya NSAID seperti ini. Kemudian ini yang tadi saya katakan, mencoba mengkuantifikasi angka adverse drug reaction ya. Gastrointestinal misalnya, ini obatnya apa ini? Diclofenac ya. Diclofenac misalnya very common, itu nausea up to 24%. Maka teman sekali ini menarik, ketika Anda tahu data ini, maka Anda 24% kan berarti 1/4 ya, 1 dari 4. Maka Anda bisa memastikan, dalam tanda kutip bisa memperkirakan kemungkinan angkanya gede itu. Kalau di atas 10% itu termasuk besar teman-teman sekalian. Jadi kejadian di atas 10% semakin termasuk besar. Jadi ada kemungkinan pasien tadi terkena nausea ya, nausea. Jadi 24% itu berarti 1/4. Jadi 1 dari 4 orang yang pakai diclofenac akan terkena nausea. Ya, kemudian constipation sampai 13%. Ini yang common 1 sampai 10% ya. Yang very common yang ini. Jadi kemampuan Anda untuk mendapatkan ini menjadi penting sekali supaya Anda bisa memprediksi apa yang terjadi pada pasien Anda nanti, dan ini berguna untuk ketika nanti nulis Anda di bagian plan ya. Di bagian plan kan di situ ada monitoring. Maka salah satu monitoringnya adalah pasien akan terkena nausea gitu. Jadi Anda sudah bisa memprediksi apa yang terjadi. Selain keberhasilan ya, Anda juga bisa memprediksi adverse drug reaction-nya. Oke, yang berikutnya adalah always look into your patient tentu saja. Jadi yang sering terjadi, ini kenapa saya menuliskan ini penting. Kenapa? Karena yang sering terjadi ketika teman-teman membuat studi kasus, kadang-kadang teman-teman lupa melihat kondisi pasien. Jadi cuma lihat guideline, cuma lihat paper dan seterusnya, kemudian dibahas tanpa melihat kondisi pasien apakah sesuai dengan guideline tadi
apakah, kondisi pasien sesuai dengan paper yang Anda baca, ya. Sesuai itu maksudnya apakah risk factor-nya sama, karakteristiknya sama, sign and symptom-nya sama, keparahannya sama, ya comorbid-nya sama, concomitant drug-nya sama atau tidak dan seterusnya, ya. Eee, ini yang menjadi penting karena jangan sampai Anda kan sebenarnya studi kasus. Studi kasus kan berarti Anda mencoba menyelesaikan satu kasus gitu ya, satu kasus. Ini sebenarnya kan Anda sedang menyelesaikan, apa namanya, sedang sedang berhadapan ibaratnya pura-puranya dengan pasien gitu ya. Cuma kan karena kita masih belajar jadi pakai kertas saja, ada data pasien dan seterusnya. Ya, sehingga karena pasien itu punya karakteristik yang sendiri-sendiri gitu ya. Dia punya risk factor sendiri, punya sign and symptom sendiri, punya disease severity yang sendiri, punya comorbid sendiri, punya concomitant drug sendiri, kemudian termasuk patient preference ya, preference. Jadi pasien kepengennya seperti apa sih, itu namanya patient preference. Sehingga sekali lagi jangan hanya lihat tadi, Anda mungkin terlalu asik lihat di paper, di jurnal, di internet dan seterusnya, Anda lupa bahwa ada pasien. Ya, jadi selalu gini caranya kalau Anda lihat jurnal, kemudian ada keterangan apa gitu, kondisi yang diterangkan di jurnal, Anda kemudian balik ke kasus Anda. Sama nggak nih? Bedanya apa? Dan seterusnya. Kira-kira kalau berbeda terus nanti, keputusan yang diambil seperti apa sih? Ya, dan seterusnya. Jadi, prosesnya seperti itu, selalu melihat ke pasien Anda atau kasus Anda. Kemudian yang berikutnya ini external validity ya. Ini kalau Anda ingat kuliah di farmakoepidemiologi, namanya external validity, yaitu kesesuaian kondisi pasien dengan artikel yang kita acu. Ya, kesesuaian ini tadi ya, risk factor-nya, sign and symptom, ya disease severity dan seterusnya. Jadi misalnya gini, yang sering dicontohkan misalnya, eee, apa, corticosteroid ya, sekarang kan terbukti ya corticosteroid untuk COVID-19 ya. Tapi ingat bahwa di dalam penelitian hasil corticosteroidnya positif, artinya lebih baik ketimbang kelompok kontrol atau usual care adalah ketika severity pasiennya tingkatnya parah ya. Pasien pakai ventilator dan seterusnya. Jadi sudah COVID-19 tapi pasien COVID tapi yang sudah parah, ya. Bagaimana dengan yang kondisinya tanpa gejala atau yang bahkan mencegah, ya efeknya malah berbahaya itu. Ya, ada yang mengatakan sama atau bahkan dikatakan malah berbahaya kalau pakai corticosteroid ketika fasenya masih severity-nya masih ringan. Nah, ini kan berarti Anda harus lihat kondisi pasien. Jadi jangan sampai Anda salah baca paper kemudian Anda langsung terapkan. Anda langsung bilang misalnya ketika diskusi, "Oh, ini paper ini bilang gini." Nah, Anda harus lihat, iya paper ini bilang gini dan Anda harus tambahkan, dan paper ini karakteristiknya seperti ini dan pasien saya karakteristiknya sama dengan paper yang saya baca. Ya, sehingga Anda bisa bisa dengan yakin, oke maka, terapi yang saya pilih itu tepat gitu ya, itu sudah ada evidence-nya, ya sudah ada evidence-nya. Oke, kemudian oke ini berikutnya teman sekalian, ini juga penting bagaimana untuk kemudian kita menyelesaikan studi kasus dengan efektif dan efisien, adalah bagaimana kita mencari how to search and use the information. Teman-teman sekalian kita yang pertama-tama kita harus lakukan adalah ketika kita dapat kasus, pertama pahami konteks kasusnya dulu ya, pahami konteksnya kasus. Saya yakin gini teman-teman sekalian, yang saya sampaikan di atas itu, step-nya memang agak agak sedikit advance ya. Anda bisa melakukan yang tadi ketika Anda sudah paham kasusnya, ya. Yang sering kali terjadi adalah ketika kita dapat kasus, maka Anda sebenarnya belum paham penyakit ini apa sih, obat ini apa sih, terapi pilihannya untuk pasien ini apa sih, dan seterusnya. Sehingga Anda belum bisa sampai mikir tentang risk factor, belum bisa mikir tentang pilihan obat yang mana yang lebih sesuai ya, karena yang sesuai pun Anda mungkin belum punya gambaran. Ya first line terapinya juga Anda belum punya gambaran dan sebagainya. Sehingga ini fase awalnya adalah pahami konteks kasus, penyakitnya, patofisiologi dan seterusnya. Nah, untuk fase ini atau fase awal ini yang Anda harus cari adalah literatur yang sifatnya review. Jangan di fase awal Anda langsung, artikel penelitian. Nanti bingung, artikel penelitian misalnya Anda langsung buka randomized control trial atau Anda langsung buka yang meta analisis dan seterusnya, Anda bingung nanti. Karena di situ dalam dalam sekali. Kalau yang literatur review itu kan komprehensif ya, luas ya. Jadi zoom-nya zoom besar gitu. Nah, kalau yang randomized control trial meta analisis itu zoom-nya zoom kecil. Jadi Anda, belajar yang detail. Anda bisa pakai itu nanti kalau Anda sudah tahu konteksnya, sudah kepengen membandingkan tadi misalnya mana yang lebih sesuai dan seterusnya, Anda bisa pakai itu. Tapi untuk awal-awal saya sarankan dari artikel review. Nah, artikel review itu bisa dapat dari textbook, guideline. Kemudian nih saya tuliskan salah satu contoh jurnal yang cukup bagus, American Family Physician ini, jurnal untuk dokter keluarga atau dokter umum ya di Amerika, sehingga bahasanya memang bahasanya sederhana.
Iya, karena yang menggunakan adalah dokter umum atau dokter keluarga, sehingga bagaimana kemudian, konteks penyakitnya kemudian disampaikan dengan bahasa yang sederhana. Jadi Anda bisa pakai itu, atau dari buku-buku textbook yang Anda sudah tahu, atau dari jurnal dan seterusnya. Kemudian, nah ini saya sampaikan, jangan menilai bahwa jika pilihan obat bukan first line terapi, maka pilihan obat tersebut kurang tepat. Tadi saya sampaikan misalnya ya, sebenarnya dia dia itu sebelumnya sudah pernah pakai first line, tapi kemudian tidak terkontrol, maka kemudian sekarang sudah pakai yang second atau third line dan seterusnya. Jadi jangan langsung men-judge bahwa kalau bukan first line selalu salah. Kemudian, buat Pico ini saja strategi untuk kemudian Anda, lebih sistematis ya, membuat Pico question ya. Pico itu patient, atau problem, kemudian I-nya intervention, kemudian C-nya comparison, O-nya outcome ya. Ini untuk memandu kita untuk melakukan pencarian literatur. Contoh nih misalnya, pada pasien dengan faktor resiko GI yang tinggi dan faktor resiko kardiovaskular yang rendah, berarti pasiennya. Nah, GI yang tinggi, kardiovaskular yang rendah, Anda harus cari. Apa itu ya, faktor resiko GI tinggi, apa itu faktor kardiovaskular yang rendah, Anda harus tahu. Kemudian, apakah non-selective NSAID, non-selective NSAID misalnya asam mefenamat ya, plus PPI, ya, ya misalnya asam mefenamat plus omeprazol, lebih efektif dan aman dibandingkan golongan yang koksib, ya misalnya celecoxib, untuk meredakan nyeri pasien osteoartritis, ya. Maka keywordnya di situ, keywordnya jadi, non-selective NSAID plus PPI versus ya, versus kan lawan gitu ya, versus misalnya celecoxib atau COX-2 inhibitor gitu ya. Jadi, Pico ini memandu Anda ketika melakukan, membuat keyword untuk dimasukkan ke dalam mesin pencari atau search engine ya, misalnya di Google atau di PubMed dan seterusnya. Oke, kemudian gunakan mesin pencari tadi ya, seperti Google Scholar dan PubMed, kemudian screen dengan cepat 10 atau 10 sampai 20 artikel awal. Ya jadi ini pengalaman. Jadi semakin Anda jam terbangnya semakin banyak, semakin tinggi, maka Anda semakin bisa melakukan screening dengan cepat. Oh ini Anda bisa langsung nilai tuh. Oh ini sesuai, ini saya nggak usah pakai. Ini bagus sekali, saya harus pakai dan seterusnya. Ini yang butuh latihan. Kemudian kalau sudah terpilih, maka kemudian evaluasi validitasnya. Ya, evaluasi validitas internal maupun eksternal. Ya, Anda ingat internal ya, jadi nah di sini dikatakan jangan memilih anggapan bahwa artikel yang sudah dipublikasi di jurnal itu luput dari bias ya. Sehingga Anda ingat di kuliah sebelumnya bahwa, internal validity adalah salah satu aktivitas kita untuk menilai ada tidaknya bias ya, bias dari artikel yang sudah dipublikasi. Ya jadi, pasti ada biasnya dan Anda, sudah belajar, sudah punya pengalaman untuk melakukan, critical appraisal ya di kuliah sebelumnya, bagaimana kemudian menilai atau mendeteksi adanya bias. Kemudian yang berikutnya yang external validity. Jadi seperti saya sampaikan di awal, bagaimana menghubungkan antara kondisi pasien Anda dengan kondisi atau karakteristik yang ada di paper yang Anda baca. Kemudian ini critical appraisal ya, Anda ingat ya, jangan lupa ini, piramida ini jangan lupa ya. Ya case report, ya case series, case control, cohort, kemudian randomized control trial, systematic review. Ya, case report, case series ini deskriptif ya, kemudian kalau yang analitik yang sudah ke atas, mulai dari case control sudah analitik, case control cohort itu yang observasional, randomized control trial itu yang eksperimental. Jadi Anda ingat lagi di kuliah-kuliah sebelumnya. Kemudian ini, the best, type of study based on the question ya. Kalau yang terapi, the best-nya yang, systematic review. Jadi teman-teman sekalian, kadang-kadang ada tipe pertanyaan penelitian yang tidak akan bisa dijawab dengan randomized control trial ya. Misalnya ini prognosis ya, prognosis itu tidak akan sampai ke randomized control trial, termasuk harm ya. Harm atau adverse drug reaction itu tidak ada penelitian randomized control trialnya, karena secara etik tidak diperbolehkan untuk meneliti adverse drug reaction sebagai main outcome ya, sebagai tujuan utama penelitiannya untuk menilai terjadinya nephrotoxic, itu nggak boleh. Pasien dikasih obat kemudian diukur, main outcome-nya adalah nephrotoxic, itu nggak boleh secara etik. Yang diperbolehkan adalah sebagai bagian dari penelitian lain yang main outcome-nya efektivitas, maka di situ ada, adverse drug reaction yang muncul, atau kita pakainya yang observasional. Jadi post marketing surveillance misalnya, kita lihat data rekam medik dan seterusnya, itu makanya kita nggak akan dapat randomized control trial kalau kita ingin lihat, penelitian yang main outcome-nya adalah yang harm ya.
Oke, ini beberapa checklist yang Anda sudah tahu di beberapa kuliah yang lain, ini checklist yang bisa Anda pakai untuk melakukan critical appraisal. Baik, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian, sekali lagi ini adalah aktivitas Anda untuk tadi apa, risk and benefit supaya Anda bisa memastikan bahwa terapi atau Anda kan tadi ya ketemu drug related problem kemudian Anda, melakukan plan ya sehingga plan Anda adalah me 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 menyelesaikan ya masalah terkait obat atau drug related problem sehingga pasien akan mendapatkan terapi yang paling aman, ya paling efektif dan paling acceptable. Baik, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian, semoga bermanfaat dan semoga Anda bisa mengaplikasikan apa yang saya sampaikan, dalam, penyelesaian studi kasus untuk praktikum farmakoterapi atau untuk bahkan nanti untuk kalau Anda sudah menjadi seorang apoteker di masa depan ketika Anda bekerja di apotek atau di rumah sakit atau di mana pun. Terima kasih, sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.